Dan untuk meniru langkah Laksamana Ernest King pada Perang Dunia II, kami memutuskan untuk berbagi lautan dengan Iran. Kami memberikan mereka bagian bawahnya. Rencana utama rezim Iran benar-benar berbalik arah, dan sekarang para pejabat tinggi mereka secara resmi membelot untuk menyelamatkan nyawa mereka. Dalam upaya panik yang putus asa untuk bertahan dari perang, Iran mencoba menyandra ekonomi global dengan meledakkan kapal-kapal sipil di Selat Hormuz. Namun, kampanye teror murni mereka justru menyatukan seluruh dunia melawan mereka. Jadi sekarang, alih-alih mundur, pasukan liar IRGC telah mengubah jalur air terpenting di dunia menjadi jaringan pemerasan mafia besar-besaran. Mereka benar-benar memungut biaya perlindungan jutaan dolar dari kapal asing yang ingin melewati selat tersebut. Tapi dunia sudah tidak mau bermain-main lagi. Sebuah koalisi besar bersejarah dari negara-negara tetangga sedang terbentuk yang mencakup Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Koalisi ini sedang bersiap untuk secara paksa menghancurkan blokade Iran. Saya yakin keputusan Iran untuk menyerang Selat Hormuz dan negara-negara Teluk akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu kesalahan terbesar yang pernah dilakukan sebuah negara. Ini seperti Jerman menyerang Belgia yang netral pada Perang Dunia I, sebuah keputusan yang membuat mereka kalah perang. Mari mulai dengan pembelotan di Iran, karena ini memberi banyak informasi. Di sini kita punya Menteri Keuangan Scott Bessent yang menjelaskan bahwa ada pembelotan besar yang terjadi di tingkat atas kepemimpinan. Ini omong kosong, Maria. Kita kembali ke propaganda ala Baghdad Bob di sini. Rezim sedang runtuh dan rakyat mulai berbalik melawan mereka. Kita mulai melihat pembelotan di Departemen Keuangan. Sekarang kita tahu di mana rekening bank para pemimpin Iran berada. Dan rekening-rekening itu sedang dibekukan. Kami akan menahannya dan melihat siapa yang akan membelot. Tapi kita mulai melihat pembelotan di seluruh rezim, dan begitulah ini akan berakhir. Jadi Anda tahu, gagasan tentang semacam perjanjian pengolahan itu konyol. Apa yang dibicarakan Presiden Trump, dan untuk memperjelas, dia telah fokus pada Pulau Kark sejak 1988 sebelum Shah jatuh. Amerika Serikat Harus fokus pada hal itu. Dia sangat fokus pada hal itu. Seperti yang saya katakan, ada kampanye pengeboman minggu lalu. Aset militer di Pulau Harak telah dihancurkan. Dan hal lain yang bisa saya katakan, jika Anda seorang pekerja minyak, Anda tidak ingin bekerja di sana. Jadi semua pekerja minyak dipaksa untuk tetap di sana. Dan kita akan lihat apa yang terjadi, apakah itu pada akhirnya akan menjadi aset Amerika Serikat. Saat pejabat rezim mulai memindahkan uang dan membelot, itu menunjukkan perkiraan mereka tentang masa depan. Mereka sudah melihat tanda-tanda kehancuran. Dan pagi ini, tanda-tandanya semakin jelas. Hari ini Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, dan Jepang baru saja merilis pernyataan bersama. Mereka siap melakukan apa saja demi melindungi Selat Hormuz dan sekutu di Teluk. Kutipan kunci di sini adalah bahwa mereka mengutuk dengan tegas serangan Iran terhadap kapal-kapal komersial. Mereka menyebut penutupan de facto Selat Hormuz mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Dan mereka menyatakan kesiapan mereka untuk berkontribusi pada upaya yang tepat guna memastikan jalur pelayaran yang aman. Pernyataan ini mengungkapkan banyak hal tentang kesalahan Iran. Jika Iran tidak menyerang kapal sipil, negara-negara ini tidak akan terlibat. Jika Iran tak menyerang negara Teluk netral, Eropa tak akan membuat pernyataan seperti ini. Iran sendiri penyebab semua ini. Izinkan saya memperjelas hal yang belum dipahami orang-orang. Negara-negara Teluk, termasuk yang punya pangkalan IS, secara terbuka menyatakan tidak mengizinkan Amerika memakai wilayah udara atau pangkalan mereka untuk misi ofensif. Mereka mengatakan ini di awal perang, dan hal ini belum berubah lebih dari 2 minggu sejak perang dimulai. Sementara itu, Iran terus menyerang negara-negara ini dengan drone dan rudal. Pangkalan-pangkalan IS di negara-negara itu digunakan untuk pertahanan, terutama menembak jatuh drone dan rudal kiriman Iran. Semua misi ofensif yang kita lihat itu dilakukan dari kapal induk ARKs. Itu berarti negara-negara ini bersikap netral, tetapi Iran tetap menyerang mereka. Bahkan, Iran juga menyerang Oman. Oman bahkan tidak memiliki pangkalan ARS-REC. Iran memang ingin kawasan ini kacau. Mereka ingin tekanan ekonomi memaksa Amerika Serikat mundur, tapi mereka lupa sesuatu yang penting. Negara-negara Teluk ini tidak hanya dilindungi oleh Amerika Serikat. Mereka memiliki perjanjian pertahanan dengan negara-negara Eropa seperti Prancis, Italia, dan Inggris. Negara-negara itu sekarang merasakan tekanan dari para pemimpin Teluk.
Jadi, saat menandatangani perjanjian, Anda harus hadir jika dibutuhkan pihak lain. Bahkan di luar perjanjian, Eropa lebih bergantung pada Selat Hormuz dibanding Amerika Serikat. Jika minyak dan gas berhenti mengalir, harga-harga akan melonjak di mana-mana dan biaya hidup naik untuk semua orang. Sekarang saya ingin memperjelas satu hal. Meskipun Amerika Serikat tidak mendapatkan banyak minyak dan gas dari Selat Hormuz, hal itu tetap memengaruhi AS Serikat. Karena jika harga naik, maka harga akan naik di mana-mana. Bukan hanya harga minyak yang mengalir melalui Selat Hormuz saja yang naik. Jadi itu adalah sesuatu yang penting untuk diingat. Tapi untuk Eropa, dampaknya lebih langsung. Itulah sebabnya negara-negara Eropa kini siap turun tangan melindungi ekonomi mereka. Terorisme Iran mempersatukan dunia melawan Iran. Dan sementara koalisi ini terbentuk, Iran melakukan sesuatu yang gila, sesuatu yang tidak akan Anda duga. Mereka pada dasarnya menjadikan Selat Hormuz seperti markas mafia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan like dan subscribe di bawah, itu sangat membantu algoritma kami. Sekarang mari kita bicara tentang pemerasan yang dijalankan oleh IRGC ini. Iran telah membuat koridor yang disetujui melalui selat tersebut. Pada dasarnya kapal-kapal dari negara seperti India, Tiongkok, Pakistan, Irak, dan Malaysia bisa lewat, tapi tidak gratis. IRGC tampaknya memungut biaya $2 juta per kapal. Penting untuk dicatat bahwa IRGC tidak punya yurisdiksi atas selat ini. Jadi itu berarti ini pada dasarnya adalah aksi pembajakan. Ini adalah praktek perlindungan mafia yang dijalankan Iran yang ingin dunia merasakan penderitaan sementara mereka mengambil untung. Bahkan, baru kemarin, para menteri luar negeri Teluk bertemu di Arab Saudi untuk membahas apakah mereka ingin menghentikan serangan balasan terhadap Iran. Tahu apa yang Iran lakukan saat pertemuan itu? Mereka menembakkan rudal dan drone ke ibu kota Saudi, tepat di mana para menteri luar negeri bertemu. Para Menteri Luar Negeri dari seluruh wilayah Teluk bertemu di Riyadh untuk membahas penyebaran konflik. Namun saat pembicaraan itu berlangsung, Iran meluncurkan rudal yang menargetkan ibu kota Saudi. Semua berhasil dicegat, tetapi puing-puing yang jatuh melukai beberapa orang. Menlu Saudi menuduh Iran berusaha menakut-nakuti pemimpin Teluk dan menyatakan usaha itu akan gagal. Penyerangan terhadap Riyadh saat sejumlah diplomat sedang bertemu, saya tidak melihatnya sebagai suatu kebetulan. Menurut saya, itu sinyal paling jelas tentang perasaan Iran terhadap diplomasi. Mereka tidak percaya dialog dengan tetangga. Mereka mencoba menekan tetangganya. Yang bisa saya tegaskan, itu tidak akan berhasil. Kerajaan tidak akan menyerah pada tekanan. Dan sebaliknya, tekanan ini akan menjadi bumerang. Negara-negara netral ini masih belum mengizinkan serangan ofensif Amerika Serikat dari wilayah mereka. Bahkan, Menteri Luar Negeri Turki juga hadir di sana, dan dia sangat jelas menyatakan bahwa Iran sedang mencoba memeras semua orang. Turki adalah negara yang dulu membela Iran, dan masih berusaha membela Iran di panggung diplomatik. Dan Iran baru saja mencoba membunuh Menteri Luar Negeri mereka. Inilah pesannya. Kita sedang membahas satu agenda utama. Kemarin malam sebelum pertemuan dimulai, saat kami sedang melakukan pertemuan bilateral dengan saudara saya dari Pakistan, Abbas Araghchi menelpon, dan kami juga berbicara dengannya. Dan sebenarnya ada dialog berikut ini, jadi Anda menelpon kami sekarang dan rudal-rudal sedang datang dari langit. Ada rudal yang dicegat di Riyadh, dan mengapa Anda tidak menghentikan pengiriman rudal ke Riyadh saat pertemuan sedang berlangsung? Jadi mereka menurut pendapat mereka sendiri ingin posisi diplomatik mereka sendiri dipertimbangkan dalam kondisi tertentu. Inilah alasan pesan dari negara-negara Teluk berubah drastis dalam beberapa hari terakhir. Bahkan sekarang mereka secara terbuka menyebut Iran apa adanya, yaitu sponsor terorisme global. Mereka menunjukkan kemunafikan bahwa Iran sebenarnya tidak pernah menjadi tetangga yang baik. Ini bukan hal baru. Iran telah mendanai Hizbullah, Hamas, dan Houthi selama beberapa dekade. Dengarkan saja. Saya tidak mengerti bagaimana mereka mengaku berjuang untuk Islam, tapi malah menyerang negara-negara Islam, bukan hanya satu negara. Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Katar, Uni Emirat Arab, Oman, Lebanon, Jordania, Aserbaidschan, Turki. Semua negara ini adalah negara Islam, namun Iran menyerang mereka.
Dan bahkan sebelum perang ini, apa kontribusi Iran dalam isu-isu yang berkaitan dengan dunia Islam? Mereka mendukung milisi Houthi di Yaman. Mereka mendukung milisi rakyat di Irak yang sekarang menyerang Irak. Mereka menyerang wilayah Irak, Hizbullah dan Lebanon, yang tidak hanya membajak keputusan politik di Lebanon, tetapi juga menjadi tangan efektif untuk melakukan aksi sabotase di kawasan dan di Arab Saudi. Dan contoh terbesarnya adalah peran Iran dan Hizbullah di Suriah. Jadi, di mana dukungan seperti itu atau yang disebut dukungan di dunia Muslim ketika mereka melakukan kejahatan seperti itu dan mendukung rezim Suriah yang lama? Bagaimana mereka mendukung dunia Islam ketika mereka membunuh para politisi di Lebanon? Bagaimana mereka mendukung isu dan perjuangan dunia Muslim ketika mereka memberdayakan penduduknya? Pasukan mobilisasi rakyat di Iraq mereka membunuh, menghambat upaya pembangunan di Iraq. Saya tidak melihat bagaimana mereka mendukung perjuangan Islam. Saya percaya itu hanya slogan-slogan sederhana yang mereka jadikan tameng. Dan alat-alat ini bekerja untuk melayani kepentingan Iran daripada slogan yang mereka klaim. Inilah alasan tepat mengapa negara-negara Teluk sekarang melobi Amerika Serikat agar tidak mengakhiri perang ini sampai rezim Iran benar-benar dilumpuhkan. Dan mereka punya data untuk mendukung argumen mereka. Lihatlah posisi UEA. UEA sendiri telah menghadapi lebih dari 2.000 rudal dan drone dari serangan Iran. Itu lebih dari setengah dari seluruh tembakan Iran sejak perang dimulai. Dan dari 2.000 drone dan rudal itu, lebih dari 80% diarahkan ke infrastruktur sipil seperti bandara, pelabuhan, hotel, dan pusat data. Karena hal ini, 6 warga sipil tewas dan 157 lainnya terluka. Dan inilah alasan mengapa para pemimpin Teluk sangat tegas, kehidupan yang hilang tidak bisa dikembalikan. Itu bukan masalah yang bisa diperbaiki. Kerusakan infrastrukturnya hanya sementara. Uang bisa dikeluarkan untuk memperbaiki, tapi nyawa yang hilang akibat serangan teroris Iran tak bisa dikembalikan. Dengarkanlah. Kerusakan yang sedang kami evaluasi, kerusakan itu bisa diganti rugi, tidak seperti manusia. Tapi pesan kami adalah bahwa menargetkan fasilitas seperti itu dan seperti yang sudah saya katakan, itu adalah sumber pendapatan utama rakyat Qatar dan juga salah satu yang utama, pendapatan tulang punggung ekonomi Qatar. Dan kami juga membantu banyak orang miskin yang sedang kesulitan. Jadi, kami berharap bahwa Republik Iran memahami bahwa merekalah yang telah membuat orang-orang miskin itu kehilangan dukungan yang selama ini kami berikan. Saat dunia bersatu melawan mereka, rezim itu malah menindas rakyatnya. Iran sangat takut hingga kembali melakukan hukuman gantung di depan umum. 3 pengunjuk rasa dari bulan Januari telah dieksekusi di Qom. Nama mereka Mahdi Kasami, Sahil Muhammadi, dan Said Daudi. Ketiga pria ini dituduh oleh rezim telah membunuh petugas polisi dan melakukan aksi operasional untuk rezim Zionis serta pemerintah Amerika Serikat yang bermusuhan. Tapi sebenarnya ketiga pria ini bahkan tidak berada di lokasi unjuk rasa yang dituduhkan oleh rezim. Mereka berada di tempat yang sama sekali berbeda. Namun karena rezim tidak memiliki bukti untuk benar-benar menghukum mereka atas tuduhan ini, semua terdakwa tidak mendapatkan proses hukum yang adil sehingga mereka tidak bisa membela diri. Di antara ketidakadilan yang mereka hadapi, salah satunya adalah bergantung pada pengakuan yang dipaksa. Kedua, akses terbatas ke pengacara, terutama selama penyelidikan. Ketiga, sidang yang tertutup atau dipercepat. Keempat, mengabaikan bukti yang bisa membebaskan mereka. Kelima, ditahan tanpa pengacara selama interogasi awal. Keenam, mengalami penyiksaan fisik dan psikologis, termasuk pemukulan dan menyebabkan patah tangan. Ketujuh, pengadilan mengabaikan klaim bahwa pengakuan diperoleh melalui penyiksaan. Kedelapan, tidak ada penyelidikan terhadap tuduhan penyiksaan. Kesembilan, bukti alibi diabaikan. Mereka berada di lokasi yang berbeda dari tuduhan.
Nomor 10, saksi pembela diabaikan atau tak dipanggil. Nomor 11, sidang sangat singkat. Nomor 12, penolakan akses nyata ke pengacara independen. Dan nomor 13, kurangnya bukti yang transparan. Waktu pelaksanaan hukuman gantung di depan umum ini menunjukkan banyak hal. Rezim sangat takut protes terulang. Dan inilah alasan sebenarnya mengapa hukuman gantung di depan umum itu sebenarnya adalah sebuah pesan. Inilah yang akan terjadi jika masyarakat kembali melawan rezim. Kita sudah melihat ini di Qom dan harus siap hal serupa terjadi di kota lain dalam waktu dekat. Sepertinya rezim hanya punya satu solusi untuk mempertahankan kekuasaan, yaitu terorisme di dalam dan luar negeri. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian. Nama saya Sam, sampai jumpa di video berikutnya.